Penataan ruang di Indonesia bukan sekedar urusan teknis, tetapi juga menyangkut hukum, lingkungan, dan keadilan masyarakat. Namun sayangnya, pelanggaran tata ruang masih sering terjadi karena pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Nah, di video ini saya akan mengkaji dua kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus hotel ilegal di Cemagi, Badung, di Provinsi Bali pada bulan Februari tahun 2026 dan reklamasi ilegal oleh PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2025. Kasus pertama berlokasi di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kasus ini melibatkan proyek pembangunan kondotel atau kondominium hotel yang dikelola oleh PT Pretmed. Proyek ini menjadi viral di masyarakat dan media sosial pada bulan Februari tahun 2026 karena diduga kuat terdapat pelanggaran serius terhadap ketentuan izin bangunan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. PBG yang terbit hanya mengizinkan 4 lantai dan 74 kamar saja. Namun di lapangan membangun 5 lantai, yang dimana itu melampaui batas izin. Sidak Pansus Trap DPRD Bali menemukan 3 pelanggaran, yaitu kelebihan 1 lantai dari izin, kemudian dugaan praktik nomini untuk menyamarkan kepemilikan asing pada investasi di atas 10 miliar rupiah, serta dugaan pelanggaran ketentuan arsitektur Bali dan kewajiban koordinasi dengan desa adat. Satpol PP Badung menyegel dan menghentikan pembangunan, juga pihak perusahaan diperiksa oleh penyidik. Kasus Hotel Cemagi melanggar regulasi secara berlapis dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai bangunan gedung, menegaskan bahwa kewajiban memiliki PBG dan membangun sesuai izin yang diberikan. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, menegaskan bahwa tata cara penerbitan PBG atau SLF dan sanksi administratif bagi pelanggar. Kemudian menurut Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 mengenai RT/RW Bali, menegaskan bahwa tinggi bangunan di Bali maksimal 15 meter atau setara dengan 4 lantai. Nah, jika di Bali pelanggaran tata ruang terjadi di atas daratan, kasus berikutnya menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi di wilayah perairan Indonesia. Mari kita beralih ke kasus kedua, yaitu reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Pulau Pari memiliki ekosistem pesisir yang kaya akan mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun yang merupakan bagian penting bagi para nelayan setempat. Namun, pada awal Januari tahun 2025, eskavator dari PT CPS yang membangun pondok wisata itu merusak mangrove tersebut. KKP memeriksa lokasi pada tanggal 20 Januari tahun 2025. PT CPS hanya memegang PKK PRL untuk cottage apung dan juga dermaga di area 180 hektar, namun melakukan reklamasi di luar izin tersebut. Kemudian, KKP resmi menghentikan kegiatan pada tanggal 29 Januari tahun 2025 dan kegiatan ini juga tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha maupun dokumen lingkungan sama sekali. Akibat permasalahan ini, nelayan menjadi kehilangan akses tangkapan ikan yang merupakan salah satu mata pencarian mereka. Dan pada bulan Juni tahun 2025, warga menggugat PKK PRL tersebut ke PT UN. Pelanggaran di Pulau Pari menyentuh dimensi hukum kelautan, lingkungan, dan tata ruang pesisir sekaligus, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, menegaskan bahwa kegiatan menetap lebih besar 30 hari
di ruang laut wajib memiliki PKK-PRL dari Menteri KKP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan bahwa PT CPS sama sekali tidak punya dokumen lingkungan, yang merupakan pelanggaran paling jelas dan berat di kasus ini. Kedua kasus ini menunjukkan pola yang serupa, di mana penegakan hukum yang bersifat reaktif baru benar-benar bergerak setelah persoalannya viral di media sosial, bukan sebagai hasil dari pengawasan rutin yang seharusnya dilakukan sejak awal proses pembangunan. Alternatif solusi yang dapat diberikan, yang pertama adalah penguatan pengawasan berbasis teknologi, yaitu pemerintah perlu memanfaatkan drone dan citra satelit secara berkala untuk memantau bangunan dan kawasan pesisir. Dengan begitu, deviasi seperti kelebihan lantai atau aktivitas reklamasi ilegal itu bisa terdeteksi sejak dini, bukan setelah viral di media sosial. Kemudian yang kedua adalah reformasi verifikasi izin berjenjang, yang dimana sistem perizinan seperti SIMBG dan PKK-PRL itu perlu dilengkapi mekanisme cek lapangan di setiap tahap pembangunan, tidak hanya sekali saat izin terbit. Nah, jika ditemukan ketidaksesuaian, izin bisa langsung dievaluasi sebelum pelanggaran semakin membesar. Kemudian yang ketiga adalah penguatan partisipasi publik sebagai pengawas, yang dimana warga, nelayan, dan organisasi lingkungan perlu dilibatkan secara formal melalui jalur pelaporan resmi yang dilindungi hukum dan direspon cepat oleh pemerintah. Pelanggaran tata ruang bukan sekedar masalah teknis izin, melainkan cermin lemahnya pengawasan dan penegakan hukum administrasi. Penguatan pengawasan, reformasi perizinan, dan pelibatan masyarakat adalah langkah nyata menuju tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.